Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di bab yang baru ini, kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk kehidupan. Hierarki ini disebut dengan hierarki biologi. Organisasi kehidupan memberi pemahaman kepada kita bahwa hakikatnya dalam suatu kehidupan terdapat ketentuan. Ketentuan ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi kehidupan terdiri dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada bab ini, kita akan membahas pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, sistem organ dan organisme. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Setiap organisme tersusun dari salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu hanya dimiliki oleh bakteri dan archaea, sedangkan sel eukariotik itu dimiliki oleh protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur eukariotik karena tidak mempunyai organel terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma ini terdapat dinding sel yang cukup kaku dan sering berupa kapsul luar yang biasanya menyerupai jeli. Sebagian bakteri juga memiliki flagella atau organel penggerak, pili, struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaannya. Sel-sel tersebut nantinya akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peran yang sangat penting. Tapi kita tidak bisa mengamati secara jelas sel pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu untuk melihatnya, yaitu menggunakan mikroskop. Sebuah sel jika dilihat di bawah mikroskop akan terlihat berbagai macam bagian. Setiap sel tersusun atas, pertama ada membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Yang kedua ada protoplasma. Protoplasma adalah cairan sel atau plasma sel. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Sel-sel memiliki organel sel pada sitoplasma, yaitu diantaranya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berupa struktur membran yang berlipat-lipat. Terdapat dua macam,
yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam pembentukan membran dan sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lemak, menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk membentuk energi. Ada badan Golgi berfungsi untuk mengolah protein yang baru dibentuk. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang hanya ditemukan di sel hewan yang banyak mengandung enzim penguraian sel. Kemudian ada sentrosom. Kemudian ada plastida, ada vakuola, dan dinding sel. Berikut adalah perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jaringan-jaringan pada sel hewan dan tumbuhan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi sama. Di antaranya, yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot berupa otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau yang disebut dengan netron. Jaringan-jaringan pada tumbuhan. Di antaranya, pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari yang pertama ada silim atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua ada flum atau pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat ada jaringan penguat atau sklerenkim berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh tumbuhan. Selanjutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun oleh berbagai macam organ. Di antaranya ada jantung, ada ginjal, ada otak. Jantung berfungsi untuk memompa darah, ginjal berfungsi untuk menyaring darah, dan otak berfungsi untuk menyalurkan informasi. Sedangkan pada tumbuhan, organ utamanya diantaranya adalah akar, batang, dan daun. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Sistem organ pada manusia contohnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan dan mengabsorpsi molekul-molekul zat makanan yang sudah disederhanakan. Organnya berupa mulut, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Contoh lain adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi sebagai pertukaran gas O2 dan CO2. Organnya berupa hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Organisme atau individu.
Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor sapi, seekor kucing, seekor kelinci, sebatang pohon mangga, sebatang pohon kelapa, dan lain sebagainya. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Semua paham? Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.